dia berani untuk bikin usaha. Biasanya itu modalnya didapat dari pinjam bank atau apa, karena ada juga yang misalnya kredit usaha kecil itu loh, UKM, usaha kecil menengah, itu bisa dilihat dari situ juga, dapat dari situ modalnya. Jadi tergantung, jadi proporsi modal itu bisa dapat dari mana. Ini sumber dana ini bisa dilihat di halaman 417, kalau kelihatan bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Ini kalau sudah jalan kan. Kalau dalam misalnya ada laba yang ditahan, atau dari depresiasi juga bisa. Terus kalau dari luar misalnya menerbitkan obligasi atau saham. Nah, ini proyeksi laba rugi arus kas dana raca. Nah, ini ada yang lupa ndak? Jadi ini kalau ini untuk menilai kelayakan suatu proyek diperlukan adanya data keuangan berupa laporan laba rugi untuk mengukur apakah proyek tersebut cukup profitable atau enggak. Itu tadi misalnya kita biayanya berapa untuk menghasilkan, terus estimasi berapa untuk menghasilkan produk, ya estimasi berapa penjualan yang bisa kita lakukan, terus dapat laba atau rugi, terus habis itu investasi awalnya berapa, berupa apa, itu semua harus diperhitungkan. Nah, ini bisa dilihat di halaman 418, ada proyeksi perkembangan pasar dan market share. Misalnya tahun 2001 itu kita estimasi penjualan 5.500 unit, terus harga jual segitu, penjualannya segitu, market share-nya 60% dari situ, misalnya 60% dari 5.500. Nah, itu kan semua ini estimasi. Jadi biasanya tiap akhir periode itu dievaluasi apakah sesuai enggak sama estimasi awal itu tadi. Terus bikin juga neraca dan sebagainya. Masih ingat enggak? Proyeksi laporan arus kas juga. Arus kas itu isinya ada apa aja sih? Ingat enggak? Arus kas itu isinya apa aja? Ada tiga kegiatan kan kalau di arus kas itu. Ingat gak sumber dana apa? Sumber dana sama penggunaan dana, ada tiga. Iya, operasi, investasi, sama pendanaan. Kalau operasi itu ya kegiatan operasional sehari-hari. Kalau investasi itu biasanya berhubungan sama aktiva tetap. Kalau pendanaan itu ya untuk biaya kayak misalnya utang jangka panjang atau modal atau apa, nah kayak gitu. Itu kan arus kas isinya tiga itu, jangan lupa ya. Apa namanya? Operasional, investasi, sama pembiayaan atau pendanaan. Berhubungan sama utang jangka panjang lebih kalau dana. Kalau investasi biasanya aktiva tetap. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, saya lanjutkan. Di sini ada proyeksi aliran kas untuk penilaian kelayakan. Jadi ini kalau di sini ada yang namanya initial cash flow. Jadi pengeluaran
cash flow yang pertama, pengeluaran investasi pertama itu gimana? Pada saat timbul ide atau gagasan untuk mendirikan proyek sehingga proyek tersebut siap untuk beroperasi. Jadi awalnya itu berapa? Itu initial cash flow, maksudnya pengeluaran untuk investasi. Terus kalau operational cash flow ini yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan selama operasional perusahaan pada saat sudah berjalan. Terus kalau terminal cash flow itu dinilai dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dan pengembalian modal kerja awal. Jadi ini aliran kas nilai sisa dikenai pajak jika nilai jualnya lebih besar daripada nilai buku. Ini aliran kas ya, bukan laporan arus kas, beda loh. Ini proyeksi aliran kas, bukan laporan arus kas. Jadi kalau aliran kas tuh ingin tahu kasnya kita tuh gimana mengalirnya, paham ya? Jadi bukan laporan arus kas, tapi ini proyeksi aliran kas untuk lihat apakah proyek kita tuh layak apa enggak. Jangan kebalik, oke? Mbak sini ada mau ditanyakan enggak? Mbak, Mas? Halo, gimana? Bisa dipahami? Oke. Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini konsep nilai waktu uang dan metode penilaian investasi. Ini dulu juga sudah pernah saya terangkan di pengantar akuntansi modul 9. Ingat enggak? Yang apa yo? Ini kayak future value. Itu masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Halo? Sepertinya sudah pada lupa. Nah, ini ada yang namanya terminal value atau future value. Kan kayak EV sama dengan XO, itu cuma awal uang ketika ditanamkan, terus dikalikan 1 plus R pangkat MN. Ayo ingat gak apa itu? R itu kan tingkat bunganya atau interest, namanya gemuk. Terus MN itu periode waktunya berapa lama. Masih inget toh? Terus ini rumusnya tinggal dibalik aja. Kalau pengen tahu pada akhir tahun ke N dimana bunga dibayar banyak M kali, nah itu sama. Dilihat misalnya memberikan gambaran bunga dibayar kuartalan, maka simpanan sebesar 100.000 pada tahun pertama akan menjadi berapa persen bunganya, tergantung. Kayak gini-gini masih ingat enggak? Apa lupa? Oh ya, Mas Yuyu sudah tanya kakak kelas belum? Sudah tanya senior belum jenis soalnya untuk SKP kayak gimana? Mas Yu? Sudah tanya jenis soalnya SKP gimana? Lebih ke teori atau ada hitung-hitungannya atau gimana? Campuran. Berarti latihan
juga ya nih soal-soal